Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prakoso dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas pagi A semester 1. Kali ini saya akan membacakan hasil materi saya yang berjudul Dampak Virus COVID-19 terhadap Perekonomian di Indonesia. Kehadiran virus corona atau coronavirus di Sensei 2019 atau COVID-19 telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Bahkan, lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund atau IMF telah memproyeksikan bahwa ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada 8 dampak utama merebaknya COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga tenaga kerja industri di tanah air. Dampak ini secara masif telah meluluhlantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Berikut adalah pengaruh merebaknya pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. 1. Meluasnya PHK. Pandemi COVID-19 telah membawa kesengsaraan yang semakin luas terhadap para pekerja formal dan informal. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut, 90% dirumahkan dan 10% sisanya terkena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang merupakan berasal pekerja formal, 265.000 lainnya merupakan pekerja informal. Kedua, kontrak PMI manufacturing. PMI manufacturing umumnya menunjukkan kinerja industri pengelolaan dalam negeri, baik dari sisi produksi, permintaan baru hingga ketenaga kerjaan yang sangat besar, sehingga membawa dampak yang sangat berat utamanya bagi para buruh. Kementerian Keuangan catat PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontrak yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2019 yang masih berada di angka 49. Ketiga, kinerja impor. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Angka terakhir menunjukkan pada triwulan 1 2020 turun 3,7% year to date atau YTD. Keempat, dampak inflasi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96% year or year atau YOY. Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas, perhiasan, dan beberapa komoditas pangan. Kelima, pemantasan penerbangan domestik dan internasional. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turun menumbangkan industri penerbangan. Setidaknya ada lebih dari 12,703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari sampai Maret 2020. Dengan rincian 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. 6. Menurunnya jumlah wisma. Kunjungan wisata mancanegara atau wisman memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri, dan COVID-19 telah memberikan pengaruhnya yang sangat masif. Tak tanggung-tanggung, kunjungan wisatawan mancanegara turun lebih dari 7.000 wisman per hari. Kunjungan wisman umumnya didominasi wisman dari Cina. 7. Kehilangan pendapat sektor layanan udara. Pembatalan penerbangan dan penurunan wisman tentunya memberikan pengaruh terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara, mencapai lebih dari 300 miliar per hari. 8. Penurunan okupansi hotel. Efek domino dari dibatalkan penerbangan
Berkurangnya wisman juga memberikan pengaruh bagi dunia perhotelan akibat menurunnya jumlah wisatawan mancanegara atau wisman. Kementerian Pariwisata bahkan mencatat akibat COVID-19 Indonesia telah kehilangan kuncuran divisi dari sektor pariwisata terpangkas 50% dibanding tahun lalu. Pun demikian dengan okupansi perhotelan di lebih dari 6.000 hotel, jumlah penurunannya lebih dari 50%. Sekian hasil dari presentasi saya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya rasa cukup. Kalau dirasa sudah cukup, demikian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.